Sekali demikian nanti ini menjadi topik yang bisa kontekstual yang baik yang dapat Anda jadikan bahan ya untuk menyiapkan proposalnya. Sekaligus juga proposal ini barangkali Anda juga akan melakukan riset-riset untuk skripsinya baik penelitian formal maupun PTK. Itu bisa dijadikan skripsi saudara. Oleh sebab itu saya berharap sekali pada saudara semuanya serius, semuanya semangat ya kan untuk mengerjakan tugas-tugas itu, sehingga setiap saat dengan saya bisa dilaporkan apa yang menjadi kendala, yang menjadi kesulitan saudara di dalam menyusun itu. Saya berharap pada saudara semua setiap dengan saya untuk laporan PTK-nya harus dipinjamkan cari, termasuk juga laporan penelitian-penelitian formalnya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, saudara bisa melihat apa yang telah ditulis, apa yang telah ada, bagaimana dan semacamnya, itu bisa menjadi bahan pertanyaan untuk saya gitu. Itu menarik. Oleh sebab itu saya berharap kepada saudara semua pagi hari ini ya sudah ada memiliki tema-tema itu, sudah ada payung-payung penelitiannya, itu yang diharapkan. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semua saudara selama perkuliahan dengan saya itu ada yang bertanya. Karena pertanyaan dengan saya itu saya catat dan nilainya sangat tinggi ketimbang Anda menjawab soal-soal ujiannya gitu. Maka saya bersaran kepada saudara semua agar dapat bertanya sebanyak mungkin dengan saya berhubungan dengan PTK ini. Ya, saya tidak mungkin perkuliahan ini menyuruh saudara menyalin dan semacam dengan saya tidak ada. Anda betul-betul bermula dari pemahaman awal yang Anda baca, kemudian bertanya, menulis, mengerjakan, sampai nanti siap proposalnya dari segi apapunnya. Itu yang saya harapkan prolog pagi ini. Semoga saudara semangat ya. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak bersemangat. Semangat semua untuk mengerjakan perkuliahan ini. Cepat selesai, ya cepat sudah. Bagi saya itu adalah tujuannya proposal. Kalau ada di antara saudara yang proposalnya sudah siap dan bisa saya uji, boleh tidak melanjutkan perkuliahan ini. Begitu. Oke, itu saya kira mungkin saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita mulai refleksi pagi hari ini. Saya persilahkan dari saudara, lebih baik bertanya dari kasus, dari tulisan yang Anda tulis sendiri. Bukan masalah yang terlalu umum. Saya persilahkan. Kami Pak Isma, Pak. Silakan. Siapa itu? Isma, Pak. Isma. Iya, Pak. Silakan Isma. Jadi pertanyaan itu terkait tentang judul penelitian, Pak. Di judul laporan PTK yang kami dapat, itu ada yang pakai tahun, tapi beberapa kami di Google, terus ada beberapa juga judul yang enggak pakai tahun, Pak. Jadi itu boleh pakai tahun atau tidak, Pak? Tidak perlu. Tahun itu hanya lebih spesifik pada awal PTK dikenalkan pada guru gitu. Supaya tahu kejadian kasus di kelas itu pada semester berapa, pada tahun berapa begitu. Saya kira untuk judul-judul yang baik sebenarnya sudah saya sampaikan juga pada saudara pada penelitian formal begitu. Ya kan? Judul hanya menggambarkan masalah. Kan begitu. Jadi bermula dari permasalahannya apa. Jadi inti sebuah penelitian itu bukan tahunnya, tetapi adalah permasalahannya. Jadi pertanyaan Isma, apakah di judul itu boleh ditulis tahunnya? Sebenarnya tidak ada masalah, tapi kan namanya judul hanya untuk memberitahu informasi kepada orang apa yang menjadi tujuan penelitiannya. Jadi itu, makanya saya tidak tahu judul yang disebut Isma itu kayak apa. Bisa Anda share di sini judulnya? Semuanya kalau bisa meng-share tugas-tugasnya, menyiapkan semua ya, sehingga pertanyaan bisa di-share. Silakan Isma. Ini judul yang laporan PTK yang kami dapat, Pak. Ya. Upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui metode Scramble pada peserta didik kelas 1 SD Negeri 002 Benteng, Kecamatan Sungai Batang, tahun 2016. Ya. Tidak ada masalah untuk PTK, sebetulnya tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya kan? Tetapi dalam hal ini judul pada umumnya PTK itu lebih banyak seperti yang saya tayangkan pada minggu lalu, gitu ya. Seperti itu. Karena tahun itu bisa dimasukkan ke dalam
batasan penelitian, di dalam ruang lingkup penelitian, gitu kan, bisa dimasukkan ke sana. Di dalam bab 3, di dalam metode penelitiannya, Anda bisa masukkan kasus itu pada semester berapa, tahun berapa. Seperti itu. Tetapi kalau ada judulnya dibuat seperti itu, ya mungkin ya tidak masalah, cuma tidak lazim menjadi judul yang penelitian PTK yang baik, itu aja. Begitu Isma. Jadi keterbatasan seperti semester berapa, tahun berapa, di situ ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Ruang lingkup atau keterbatasan pengembangan. Itu ditulis bahwa penelitian ini terjadi pada semester itu tahun sekian. Itu yang lebih baik. Oke, bisa dengar ya? Yang lain bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya itulah gunanya poin di dalam proposal itu ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian atau keterbatasan pengembangan. Termasuklah tahun yang disebutkan oleh Isma. Gitu. Oke, lanjut. Saya sudah Isma. Masih ada? Terus menerus kalau bisa sebanyak mungkin dalam waktu 15 menit ini. Kalau dapat jangan orang-orang itu aja, yang lain banyak, cukup banyak ini. 80 orang, sekarang sudah 67. Lanjut, silakan secepatnya, jangan waktu ditunggu gitu. Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Jelina. Iya, Pak. Kan di semisal kan, Pak, guru melakukan PTK kan, Pak, penelitian kelas. Nah, nanti hasilnya dapat. Hasilnya itu, Pak, bisa dipakai dalam jangka waktu, ada nggak, Pak, kadaluarsanya gitu? Misalkan Pak, ya, kita cari literatur kayak gitu, ya dipakai 10 tahun terakhir kayak gitu, Pak. Tidak. PTK hanya bisa digunakan untuk memecahkan masalah penelitian pada waktu dan saat itu. Pada saat yang lain, seperti saya katakan tadi, penanganan PTK itu tidak bisa seperti itu walaupun kasusnya hampir sama begitu. Itulah sebabnya PTK itu keterbatasan tidak bisa digeneralisasi itu. Generalisasi tidak bisa berlaku umum, tidak bisa berlaku pada setiap waktu. Berbeda dengan riset Anda pada penelitian formal, pada umum pada eksperimen. Itu di mana dan kapanpun dia akan berlaku seperti itu. Tetapi pada PTK tidak bisa, sama juga dengan lesson study. Lesson study itu kan lebih tujuannya ke mana meningkatkan profesional gurunya. Nah, itu di gurunya ada, tetapi hasilnya itu tidak bisa menjadi lama, 3-4 tahun tidak bisa. Tetapi guru mempunyai dokumentasi bahwa kasus seperti itu sudah pernah ditangani dengan cara begini, itu saja. Cara yang sama dilakukan pada kasus yang mirip pada kelas yang lain tidak bisa. Gitu. Itu Angelina. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Lanjut gitu. Saya, Pak. Silakan, Rohot ya. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Nah, jadi Pak, saya ingin bertanya, misalnya seorang guru itu dia mengajar satu mata pelajaran, tapi pada kelas yang banyak gitu, Pak. Jadi dia melaksanakan PTK itu, misalnya setiap kelas dilakukan PTK, atau dia digabung saja gitu, Pak, untuk melaksanakan PTK tersebut, Pak? Saya kira lebih baik per kelas, tidak digabungkan. Karena kasus PTK ada pada per kelas, setiap kelas itu kadang-kadang punya keunikan yang berbeda, maka penanganannya itu sebaiknya dengan kelas begitu. Kecuali kelasnya memiliki ciri-ciri karakteristik yang sama semua begitu. Tapi biasanya kelas A dan kelas B, kelas C itu berbeda kasusnya, berbeda penanganannya gitu. Itu tergantung daripada guru nanti untuk melihat, mengidentifikasi permasalahannya, apakah permasalahan dan suasananya sama atau tidak. Sepanjang itu berbeda, lebih baik ditangani per kelas. Gitu.
Begitu, Rohat. Berarti kalau misalnya masalahnya sama bisa digabung ya Pak? Ya, kalau masalahnya sama, suasana sama, tempatnya sama, semuanya sama, maka dianggap digabung itu dianggap satu kelas begitu. Begitu. Tetapi kalau biasanya kalau kelas A, kelas B, kelas C itu memiliki dinamika yang berbeda. Kalau dinamikanya berbeda, tidak bisa digabungkan, tetapi diteliti per kelas, per kelas, per kelas. Tergantung daripada permasalahan dan karakteristik masalah di kelas itu. Tergantung itu. Kalau permasalahannya persis sama, suasana sama, gurunya sama, kelasnya bergandengan, saya kira bisa digabungkan kelas itu, tapi tetap namanya kelas. Oke, saya kira itu. Masih ada lanjutan, Rawat? Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Oh, Jihan, ya, silakan Jihan. Nah, itu baru semangat Pak, Jihan hari ini. Untuk metode pelaksanaan PTK ini kan minimal terjadi 2 siklus, Pak. Ya, kalau benar. Misalkan indikator ketercapaiannya itu belum juga terpenuhi, maka keberlanjutannya itu sampai siklus 3, siklus 4 begitu ya, Pak? Dan seterusnya. Iya, tetap. Cukup berhenti. Teorinya seperti itu. Kalau siklus 1 tidak bisa tercapai indikatornya, 2. Kalau 2 tidak tercapai indikatornya, 3. 3 tercapai 4, 5. Kalau sudah begitu bentuknya, berarti masalah yang teridentifikasi oleh guru tidak tepat. Itu maksudnya. Tidak tepat. Jadi ada di situ akan diketahui sudah beberapa siklus, minimal 2 siklus, 3 siklus, 4 sampai 5. Tapi kasus yang sama sampai 5 siklus, berarti mengidentifikasinya tidak tepat. Gitu. Demikian adanya, saudara kembali saja merefleksi awal, kemudian mengidentifikasi masalah lagi. Tidak bisa masalah itu diangkat kembali menjadi siklus selanjutnya. Begitu. Karena akan menjadi masalah itu, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah selesai siklus itu. Jadi kemampuan guru mengidentifikasi masalah dan mengembang indikator keberhasilan itu adalah salah satu kunci PTK itu bisa dijalankan dengan baik. Gitu. Jadi harus slow betul, harus santai, terukur, kata polisi, terkendali, kata polisi itu seperti itu. Jangan sampai saya bilang pada minggu lalu itu permasalahannya sakit kepala, Anda beli Entrostop, masih ingat kan? Itu ukurannya. Bagaimana seorang mengenali masalah, bagaimana Anda mengembangkan indikator keberhasilannya, itu adalah keywords, kata kunci di dalam menyelesaikan masalah itu. Ya minimal 2 siklus, tapi jangan sampai 5 siklus lah di kasus yang sama belum selesai, belum kelar-kelar juga, kata orang Jambi ini, ya harus Anda mengulang identifikasinya kembali. Begitu Jihan. Baik Pak, terima kasih Pak. Isma, Angel, Rohot, Jihan. Baru 4 dari 80 lebih ini. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Hafiz. Silakan. Baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait siklus tadi juga, Pak. Siklus tadi itu tetap dilakukan di kelas yang sama, permasalahan yang sama, namun solusinya yang kita tawarkan berbeda, atau pindah ke kelas yang lain dan permasalahan yang lain, atau gimana ya, Pak? Iya, tetap pada kelas yang sama, pada masalah yang teridentifikasi sama itu. Kalau nanti masalahnya berbeda, kelasnya berbeda, maka planningnya akan berbeda. Gitu. Tidak mungkin pada kelas lain, pada kelas ini belum selesai. Tetap di kelas yang sama, dengan perencanaan yang berbeda, dengan tindakan yang berbeda. Begitu. Pada siklus itu. Karena kita tahu siklus 1 muncul siklus 2. Siklus 2 muncul siklus 3. Siklusnya ini itu membuat perencanaannya berbeda. Itu harus kita ketahui. Jadi demikian, saya tidak tahu dipindah dulu tulang. Hostnya kepada saya, tulang. Adip, Pak. Silakan, Dip. Sebentar, Pak.
Saya melihat beberapa cara saudara bertanya sudah banyak yang paham ini. Alhamdulillah. Jadi saya khawatir nanti saudara yang tidak bertanya tidak paham ini. Sudah, Pak. Oke, saya mengembalikan untuk melihat serian ini untuk mengembalikan. Bisa nampak ya? Nampak, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita ingin melihat. Jadi pertanyaan tadi. Ya ini tetap seperti seserkat yang tadi, ya kan? Ini peran awal yang paling penting untuk mengidentifikasi masalah awal ini. Dari refleksi awal dan kelas ini penting sekali. Kita jalani ini, merumuskan, kita buat indikatornya, kita langsung kajian teorinya. Ini mulai membuat tindakan ini, mulai dari sini. Saya mengatakan bahwa siklus itu mulai dari sini. Siklus tindakannya. Dari perencanaan. Perencanaan tindakan ini, setelah siklus kedua, benar-benar saudara harus merubah perencanaannya. Gitu. Setelah siklus kedua, karena siklus pertama, siklus kedua menjadi tindakan minimal. Karena minimal 2 siklus. Tetapi setelah 2 siklus itu belum berhasil, maka Anda mulai dari sini. Dari perencanaan tindakan ini. Ya kan? Dari sini kembali. Dari sini, saudara mulai melaksanakan tindakan dan observasinya, kemudian saudara menganalisa data, kemudian saudara melihat indikator kebersihannya, baru Anda lihat sini. Tercapai, stop. Kalau belum tercapai, lakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, Anda kembali membuat perencanaan tindakan ketiga. Tindakan ketiga ini perencanaan berbeda dengan tindakan 1 dan tindakan 2. Misalnya perencanaan awal, siswa diberi tugas secara pribadi, tidak tercapai 1 dan siklus 2, maka Anda tidak lagi memberikan tugas pribadi kepadanya. Bisa tugas kelompok. Begitu maksud saya. Setelah tugaskan kelompok, bagaimana dinamika kelompoknya, Anda lakukan tindakan terhadap itu, Anda analisa datanya tercapai atau tidak. Nah, kan begitu. Ternyata misalnya belum tercapai, maka dengan demikian perencanaan keempat, Anda harus mengganti planning lagi. Apa kira-kira obatnya terhadap kondisi itu? Saudara melakukan perencanaan tindakan keempat dengan planning yang berbeda, dengan cara menindak berbeda. Hasilnya analisis datanya Anda kembali seperti tadi. Terus menerus. Yang jadi persoalan bagi saya, kalau sudah sampai siklus 5, belum juga kelar-kelar untuk menjawabnya, artinya saudara kembali ke sini. Ya, berarti saudara tidak tepat mengidentifikasi masalah dari awal terhadap kelas itu. Oke? Maka dengan demikian, saudara harus mengidentifikasi masalah awal lagi di kelas itu, sebetulnya apa yang menjadi masalah. Baru dilakukan perencanaan kembali. Nah, makanya oleh sebab itu Anda lihat sini, siklus ini, ya kan siklus 2. Ya, mulai dari perencanaannya pada siklus ini, di sini, sampai refleksi, perencanaan sampai refleksi. Inilah gambaran daripada tindakan di dalam PTK itu. Oke, saya kembalikan kepada saudara, paham atau tidak, atau perlu penjelasan ulang? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah. Pokoknya saudara harus tahu lebih paham dibandingkan dengan prodi-prodi lain ini. Paham betul apa. Lanjut, kalau ada yang lain. Nailul, Pak. Ya, silakan Nailul. Kan Pak, saya sudah mengumpulkan berbagai masalah yang ada di kelas. Nah, untuk membuat PTK-nya ini, semua masalahnya itu kita buatkan siklus ya, Pak? Tidak. Anda harus mengatakan mana dari prioritas permasalahan yang Anda tulis. Kan masalahnya kan banyak itu, sama dengan penelitian formal. Setelah Anda identifikasi permasalahan di kelas itu, ada masalah sikap belajar yang lemah, ada tidak adanya sarana, ada tidak adanya media, maka masing-masingnya Anda lakukan tindakan perencanaan gitu. Maka di sini lebih banyaknya ada teman-teman sejawat, ya kan, untuk menyelesaikan ini. Begitu, Nailul. Berarti kita hanya fokus kepada satu masalah gitu, Pak? Untuk satu tindakan ya, kalau fokus masalahnya banyak,
maka tindakan perencanaan juga harus banyak. Maka lebih baik diatasi satu persatu permasalahannya. Jadi kalau Anda melakukan masalah satu, masalah dua yang Anda rumuskan, maka perencanaan satu, perencanaan dua itu untuk merencanakan tindakan atas satu dan atas dua itu. Tapi intinya, tentu saja penanganan ini harus satu persatu masalah yang diangkat. Harus dua sekaligus kan makna ganda, bingung apa yang Anda kerjakan. Ya, Baik, begitu Pak. Nilo. Ya. Oke. Masih ada yang lain? Refleksi ini kita gunakan betul untuk sampai di mana saudara secara individu saudara paham atau tidak tentang PTK ini. Itu gunanya refleksi ini. Masih ada? Saya kan kangen juga mendengar Adibia bertanya gitu kan. Ketua kita ini. Gimana Adibia? Sekali nanya juga Adibia. Baik Pak, ada yang ingin saya tanyakan itu Pak, yang tentang PTK dalam kurikulum itu Pak. PTK dalam kurikulum maksudnya apa itu? Dalam pengembangan kurikulum itu apakah prosesnya juga sama dalam PTK dalam kelas itu Pak ya? Beda. Beda. Kalau PTK-nya kurikulum, berarti kurikulum yang di PTK-kan. Tapi biasanya PTK itu lebih banyak menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, kecuali penelitian tindakan. Nah, kalau penelitian tindakan, ada kurikulum di situ. Kan ada dua nih, ada action research, ada action research classroom. Itu ada berbeda itu. Konsepnya berbeda. Oke, ini dia ya, paham maksudnya? Jadi tindakannya. Kenapa di-mute kan ini? Jadi kalau dalam kurikulum itu tindakan yang diambil juga berbeda dalam penelitian di kelas Pak ya? Oh iya, PTK itu penelitiannya di kelas. Kurikulum itu adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ya, kalau yang mau di PTK itu adalah gurunya, siswanya, kepala sekolahnya. Bukan kurikulumnya begitu yang di PTK kan. PTK itu dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas itu ada dua. Proses mengajarnya guru, proses belajarnya siswa begitu. Itu tadi dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, semangat ya, semangat. Saya sering bertanya supaya sebab pemikiran jalan terus hebat ya. Oke, masih ada yang lain? Ayu, Ratna? Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Jadi, Pak, dari yang Bapak jelasin tentang siklus tadi, Pak, Ya. untuk perencanaan siklus pertama itu misalkan berhasil, kemudian lanjut lagi ke siklus kedua dengan perencanaan yang sama, itu boleh nggak, Pak? Boleh. Memang demikian itu saya jelaskan tadi. Anda pertama sudah merencanakan setelah refleksi awal tentang masalah. Anda mulai melakukan tindakan dengan perencanaan awal. Selesailah siklus 1 dengan hasil sangat memuaskan. Apakah betul-betul hasil yang pertama itu sangat memuaskan? Lakukan siklus kedua dengan cara perencanaan yang sama tadi. Ternyata siklus kedua tidak sama hasilnya dengan siklus 1. Maka Anda kembali melakukan refleksi. Ada apa ini? Yang pertama berhasil, yang kedua tidak. Atau siklus 1 dilakukan dengan hasil yang baik, kemudian melakukan siklus 2. Ternyata lebih baik. Maka berhentilah PTK itu di situ. Oke. Jika pada siklus kedua itu tidak mendapatkan hasil yang baik, saudara harus melakukan siklus ketiga dengan perencanaan yang berbeda. Itu yang saya jelaskan tadi. Dengan tindakan dan observasi yang berbeda. Analisa data yang berbeda. Maka nanti Anda amati indikator keberhasilannya. Tercapai atau tidak. Kalau tercapai, stop siklus ketiga. Kalau tidak tercapai, lanjutkan refleksi
di kelas itu, kemudian membuat perencanaan baru untuk menyiapkan siklus keempat. Kalau sudah sampai siklus keempat, siklus kelima, tetap seperti itu, maka saya minta kepada saudara, lakukan identifikasi masalah awal tadi. Berarti tidak tepat masalahnya. Nah, begitu. Begitu jawabannya. Semoga Anda paham. Ya. Ya, Pak. Baik. Lanjutkan kalau ada yang lain. Masih ada? Lanjut. Ya, silakan. Terus. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, ini giliran tulang. Silakan tulang. Nah, kita kan tahu tuh, Pak, di beberapa sekolah tuh menerapkan itu, Pak, yang adanya kelas unggul, ada yang untuk kelas orang pintar gitu, Pak. Nah, kalau kita melakukan PTK itu sebaiknya yang bagaimana, Pak? Yang dibagi-bagikah atau yang diheterogenkan begitu, Pak? PTK tidak ada kaitannya dengan kelas unggul atau kelas tidak unggul. Kaitannya dengan permasalahan yang ada di kelas. Kalau di kelas itu semua siswa sangat pintar sekali, perlu juga di PTK. Ada apa itu penyebabnya? Kita menemukan kelas yang sangat unggul, bukan kelas unggul. Kelas itu sangat unggul sekali, begitu. Bukan kelas unggul ya, seperti yang kita kenal, tapi kelas itu sangat unggul dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Saudara juga harus melakukan PTK sebenarnya. Apa penyebabnya kelas itu luar biasa hebatnya? Karena itu bisa dituangkan lagi nanti pandangan itu kepada kelas lain. Jadi itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah kelas yang hebat itu perlu di PTK? Justru saya menyarankan kelas yang unggul itu di PTK kan juga untuk mencari penyebab dan pengalaman yang ada di kelas itu. Sehingga bisa nanti untuk melakukan pemecahan pada kelas yang betul-betul bermasalah di kelas itu. Begitu tulang. Baik, Pak. Tapi paham maksud saya kan? Paham, Pak, paham. Oke. Lanjut, silakan kalau ada. Saya berharap Anda betul-betul paham ini, sehingga bisa menjadi instruktur, begitu menurut saya. Ayo, lanjutkan ya. Silakan. Ya. Saya minta pada saudara keluar semua wajahnya karena saya mau melakukan screenshot terhadap perkuliahan ini. Screenshot. Ya. Wajahnya keluar semua nampak. Fibiola, silakan. Anggi, Ria, Nita. Ayo silakan bertanya. Bertanya tentang apa yang Anda tulis itu. Lanjut. Kalau tidak, kita akan sudah selesai. Saya berharap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Cuma 7 orang saja yang bertanya pagi ini melakukan refleksi. Dari 80 lebih, kita hanya 7 orang. Namanya tercatat di dalam catatan saya pagi ini. Masih ada mau tanyakan? Saya, Pak. Boleh, silakan. Namanya. Kan tadi, jika perencanaan pertama pada siklus pertama, indikatornya sudah tercapai dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua dengan perencanaan yang sama. Namun jika sudah merasa puas dengan pencapaian yang didapatkan pada siklus pertama, pada perencanaan pertama, dan tidak dilanjutkan ke siklus kedua dengan perencanaan yang sama, itu bagaimana, Pak? Tidak bisa, karena PTK harus minimal 2 siklus. Begitu. Untuk membandingkan apakah benar-benar tindakan pertama itu dapat membawa perubahan hasil belajar, perilaku belajar, pembelajaran, dan semacamnya. Begitu. Jadi harus dilakukan siklus kedua. Begitu jawabannya. Gitu. Ayo lanjutkan, jangan diam itu. Paham maksudnya atau tidak?
Paham, Pak. Zela ya. Jadi Zela harus minimal 2 siklus Zela. Walaupun siklus pertama berhasil dengan baik, membawa perubahan, coba lakukan siklus kedua sebagai pembanding. Kalau sudah juga hasilnya baik, sama atau lebih, oleh sebab itu perlu Zela pertimbangkan untuk berhenti atau untuk meneruskan. Tetapi yang paling parah, pertama sangat baik, dilakukan siklus kedua parah. Ini kalau itu yang terjadi, Anda lakukan refleksi kembali, refleksi apa penyebabnya, apakah medianya, apakah gurunya, apakah materinya, apakah tidak pahamannya. Justru perlu melakukan siklus ketiga. Sangat diperlukan melakukan siklus ketiga, itu Zela. Oke, saya kira Ya, itu. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini baru 8 orang. Masih ada? Sebab ini inti daripada PTK ini adalah apa yang dilakukan di dalam siklus. Nanti kita akan mencoba perencanaan itu apa isinya. Itu maksud saya. Setelah tahu oleh saudara langkah-langkah ini, siklus ini, kita akan melihat apa isinya perencanaan, apa isinya pelaksanaan, pengamatan, refleksi itu apa sebenarnya? Apa yang dilakukan? Oke, kita lanjutkan sambil berjalan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dan sambil berjalan. Ini sudah kita berikan pada minggu lalu. Misalnya sepintas, pada tahap 1 perencanaan, siklus 1, apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana tindakan yang dilakukan. Itu perencanaan, isinya seperti itu. Di dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan perencanaan itu. Kemudian lakukan bersamaan dengan tindakan. Tindakan itu dilakukan guru, diamati oleh teman sejawatnya, beberapa orang, seperti lesson study juga, diamati oleh temannya, kemudian setelah bersama-sama melakukan refleksi. Kegiatan melakukan implementasi rencana tindakannya. Tahap keempat. Itu terus-menerus. Untuk tahap kelima, tentu saja Anda melakukan tahap 1 kembali. Anda melakukan perencanaan kembali dengan melihat hasilnya. Itu kira-kira tahap PTK ini. Oke. Kemudian, baru Anda merencanakan PTK ini, menetapkan fokus masalah, memunculkan masalah, mengidentifikasi masalah. Itu dari atasnya. Ini kata kunci yang luar biasa. Salah saudara menetapkan masalah, salah juga penanganannya. Salah juga aslinya pemahamannya. Siswa tidak akan pernah terobati dengan kesalahan itu. Kecuali saudara melakukan siklus selanjutnya. Anda lihat nih, pertama menetapkan fokus masalah itu pertama memunculkan masalah. Ternyata nanti coba dibaca laporan PTK saudara, coba lihat masalah yang diangkat di dalam laporan PTK itu. Siapa yang bisa mengatakan? Tolong dibaca oleh saudara, laporan PTK yang saya wajibkan untuk dipinjam itu, lihat masalahnya. Atau lihat rumusan masalah yang tulis di laporan PTK itu. Coba dibaca. Silakan dibaca Zela atau Dibia, silakan baca. Silakan punya contoh laporan PTK yang saya minta dipinjamkan itu. Coba dibaca masalahnya dulu. Atau siapa yang bisa membaca rumusan masalahnya? Kami, Pak. Oke, silakan Isma. Baca Is. Di sini rumusan masalahnya cuma 1, Pak. Apakah metode Scramble dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas 1 SD Negeri 002 Benteng, Kecamatan Sungai Batang, tahun 2016? Cuman itu, Pak. Judul itu lebih dekat dengan judul eksperimen ketimbang judul PTK.
Seharusnya mungkin Isma tahu apa masalah yang ada di kelas itu dengan judul itu kira-kira. Dan dapat Anda tangkap apa masalahnya di kelas itu. Kok scramble menjadi obatnya scramble itu kenapa? Apa masalahnya? Ayo, kira-kira apa Isma? Adanya beberapa siswa yang belum dapat membaca dengan lancar, Pak. Oke. Kalau demikian adanya, seharusnya upaya memperlancar membaca siswa di kelas dengan menggunakan metode scramble. Itu judul PTK itu. Kalau judul yang pertama yang dibaca oleh Isma, itu lebih dekat pada judul eksperimen. Maka hati-hati. Eksperimen itu ada perbedaannya antara eksperimen, penelitian pengembangan, penelitian yang lain itu ada perbedaannya. Saya mencoba sebentar untuk melihat kalau ada di sini ya, untuk melihat perbedaan daripada semua itu apa sebenarnya. Ternyata ini ada tidak saya siapkan sebenarnya di sini. Nanti saya cari dulu untuk ada penelitian pengembangan ini kalau bisa, kalau ada. Nah, saya akan membawa penelitian pengembangan. Nanti saya berikan pada saudara juga ini. Setelah dasar-dasar penelitian formal itu ada, saya akan memberikan ini kepada saudara. Coba Anda lihat ini. Beda penelitian, eksperimen, dan penelitian pengembangan. Tapi yang fokus kita hari ini, karena kita adalah PTK, beda penelitian PTK dengan penelitian pengembangan. Coba Anda baca ini. Hati-hati. Penelitian PTK, perlakuan yang diberikan selama proses pembelajaran itu melalui siklus. Sementara penelitian pengembangan, siklus berulang itu terjadi pada desain produknya. Itu bedanya. Sementara Anda lihat di sini, ya apa namanya, penelitian PTK, beda ya, eksperimen maksud saya, eksperimen mengungkap ada tidaknya pengaruh dan hubungan sebab akibat antara variabel. Itu bedanya. Pengaruh antara variabel, desain produk yang berulang, siklus yang dilakukan. Ini berbeda. Makanya saudara bisa mencermati dengan hati-hati beberapa judul yang dilakukan oleh kakak tingkat Anda. Banyak di antara dosen-dosen pada awalnya pengembangan PTK, eksperimen dan pengembangan ini ragu dan tidak paham karena dosen-dosen Anda juga tidak tidak paham dengan model penelitian PTK dan pengembangan ini pada awalnya. Di sini Anda bisa melihat apa beda eksperimen, apa beda penelitian pengembangan, apa beda penelitian PTK. Itu berbeda sekali. Tetapi ada yang dicampur aduk setelah melakukan pengembangan, lakukan eksperimen. Nah, setelah melakukan PTK, lakukan eksperimen. Ini agak keliru pemahamannya. Ya. Agak keliru pemahamannya. Itu perbedaan. Paham maksudnya saudara-saudara ini kira-kira? Saudara ini paham atau tidak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau tidak paham, tanyakan. Tidak boleh tidak paham. Pak, kalau misalnya Pak, rumusan masalahnya itu bagaimanakah hubungan antara kebiasaan belajar biologi dengan hasil belajar biologi siswa itu termasuk ke penelitian formal itu atau penelitian PTK gitu ya Pak? Formal, bukan PTK. Karena tidak ada tindakan pengobatan apa-apa terhadap masalah yang ada di kelas. Itu masalahnya. Itu pasti penelitian formal. Pasti itu. Karena tidak ada permasalahan di kelas yang diangkat di situ. Hanya membedakan satu dengan yang lain begitu. Nailul. Makanya pada minggu lalu saya sempat menayangkan contoh judul-judul dari PTK yang perlu Anda perhatikan. Ya, ini sudah lanjut ya. Judul-judul pada minggu lalu. Itu bisa dilihat sini judul-judul. Saya lihat dulu judul-judul yang pernah sudah sampai tindakan sini berarti ya. Kita lihat dari bawah. Nah, ini garapan bidang PTK ini. Kemudian ini judulnya tidak ada berhubungan dengan yang lain,
Tapi di sini nanti Anda akan melihat judul-judul yang ditawarkan di dalam penelitian PTK ini. Anda lihat ini. Ini saya mencontohkan sebuah judul yang menarik untuk PTK. Di sini tidak ada tahun, tidak ada kelas, tapi tahun dan kelasnya masukkan ke dalam bodinya laporan penelitian atau proposal. Ya. Di sini nampak pembelajaran biologi melalui pendekatan sains teknologi masyarakat pada konsep lingkungan di SMA. Pembelajaran konsep panas dengan model konstruktif di sekolah. Upaya peningkatan pemahaman tentang tekanan udara. Pembelajaran konsep panas, berarti masalahnya konsep panas. Apa solusinya? Terapkan model konstruktivisme. Proses pembelajaran biologi mungkin dekat dengan pendekatan sains, STM, sains dan teknologi masyarakat, pada konsep lingkungan. Masalahnya ada pada konsep lingkungan. Seperti itu. Seperti itu, Nailul. Pak, bisa menjelaskan lebih dalamnya lagi nggak, Pak, kalau untuk membuat rumusan masalahnya, Pak? Gimana? Untuk membuat rumusan masalah. Coba ditulis dibaca aja dari yang laporan PTK Anda saja supaya bisa ditujukan. Nanti saya contohkan dari sini. Sama. Coba dibaca rumusan masalah Anda. Baca aja rumusan masalahnya. Kalau peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Ini biologi... ada hubungannya. Sudah bilang berulang kali pada Anda, jangan disenggol-senggol hasil belajar. Karena hasil belajar itu bukan PTK. Karena eksperimen juga bisa hasil belajar, deskriptif juga hasil belajar, kualitatif juga bisa hasil belajar. Tapi sampaikanlah permasalahan pembelajaran di kelas, kata saya. Hasil belajar itu pembelajaran di kelas atau tidak? Tidak, itu hasil tindakan yang telah dilakukan. Dilihat satu di antara indikatornya itu hasil belajar. Coba dibaca yang lain. Ya dibaca yang Anda baca itu aja, laporan PTK yang Anda pegang itu aja. Baca. Kalau di sini ini Pak, kayaknya dia termasuk ke laporan, kalau proposalnya itu masuk ke laporan formalnya Pak, karena dia tuh bagaimanakah hubungan antara kebiasaan belajar biologi dengan hasil belajar biologi siswa pada materi sistem ekskresi gitu Pak. Ya, bukan itu contohnya. Itu yang dibuat oleh banyak laporan sebelumnya. Hari ini kan saya memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada saudara ini sebenarnya. Itu tergantung daripada mahasiswanya dulu dan dosen yang memberikan bimbingan itu. Itu. Makanya kembali pada awal kita bertemu, kita sudah mengatakan pada saudara, bahwasanya PTK itu adalah membicarakan permasalahan pembelajaran di kelas. Tadi saya kira mungkin saudara sudah lihat juga ya, apa saja permasalahan di kelas itu, ya ini kan sudah ada. Permasalahan di sini. Ini permasalahan di kelas. Nelul bisa lihat PowerPoint? Ya, itu maksud saya. Bisa pada modelnya, bisa di prosedurnya, bisa strateginya, bisa metode, bisa media, bisa lingkungan, materi pembelajaran, kurikulumnya, atau mungkin juga RPP-nya. Hal-hal yang semacam ini bisa dikaitkan dengan gurunya, itu mempetekakan gurunya, mempetekakan kepala sekolahnya, tapi ini yang baru kita pelajari adalah PTK untuk siswanya. Begitu. Itu kira-kira. Ini saya minta betul kepada saudara, pemahaman saudara tentang ini jangan berubah, betul-betul istiqomah, konsisten begitu. Bahwa PTK itu tidak berurusan langsung dengan hasil belajar. Karena hasil belajar itu dianggap daripada tindakan yang ada di dalam pembelajaran begitu. Sekarang itu mungkin Delul, yang lainnya silakan. Ayo, silakan. Dwi Sulistiawati, Nadia hari ini tidak ada pertanyaan Nadia. Ya biasanya antusias, alhamdulillah bagus, senang saya. Yang lain tidak bertanya ini menjadi masalah oleh saya.
Ini yang saya berikan kepada saudara betul-betul konsep dasar untuk memahami PTK. Tetapi saya membolehkan kepada saudara untuk membaca laporan PTK yang sudah ada itu untuk kita kritisi di sini. Oke, ada pertanyaannya? Pak, izin bertanya. Oke, dari siapa? Kiola, Pak. Oh, Kiola, silakan Kiola. Kiola, Pak. Ya, silakan. Tapi saya bertanya mengenai siklus PTK tadi, Pak. Di siklus PTK tadi itu kan ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, ada nggak, Pak, aspek tertentu yang membedakan dari siklus 1 dan siklus 2 tadi, Pak? Ada. Cara melakukan, memahami siklus 1, kemudian apa yang perlu diubah di siklus 2, tidak pada perencanaan, tapi pada pelaksanaannya yang berbeda. Kan tetap melakukan perencanaan yang sama, tapi pelaksanaannya bisa berbeda. Misalnya tadi Kiola tadi menjelaskan tentang bagaimana kecoa berjalan dengan senyum. Sekarang mungkin terbuka, lebih senang wajah. Itu bisa berbeda di dalam pelaksanaan. Tetapi pada siklus 3, itu berbeda memang semua. Perencanaan berbeda, pelaksanaan berbeda, pengamatan berbeda, refleksi berbeda, itu berbeda semua. Jadi, Pak, yang sama cuman di perencanaannya aja gitu, Pak? Apanya? Unsur perencanaannya sama, tapi tahapan pelaksanaannya yang berbeda dari siklus 1 dan siklus 2. Caranya, bukan tahapan pelaksanaannya, cara melaksanakan yang berbeda. Karena kan masih berpegang teguh kepada perencanaan pertama. Kan begitu? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tanya, silakan. Ayo. Bapak izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Siapa ini? Oke, Pak. Oh, ya. Mengenai rumusan masalah tadi itu, Pak, apa yang membedakan rumusan masalah PTK sama rumusan masalah penelitian, Pak? Ya, PTK itu juga penelitian. Maksudnya penelitian formal, Pak. Oh, ya. Bedanya hanya rumusan masalah itu lebih dekat pada tindakannya. Yang biasanya. Lebih dekat pada tindakannya. Sementara formal itu menggambarkan secara umum langkah-langkah tindakannya. Jadi perbedaannya seperti itu. Anda lihat seperti ini ya. Contoh, bagaimana merumuskan masalah di dalam PTK. Apakah metode eksperimen pada pembelajaran konsep perubahan wujud zat dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap materi fisika? Apakah pembelajaran IPA biologi pada konsep perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan pendekatan STM dapat meningkatkan pemahaman konsep keterampilan proses? Padahal pada penelitian formal, pemahaman konsep, keterampilan proses, dan sikap jarang dilakukan karena banyak. Tapi di PTK bisa dilihat. Begitu jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Baik, lanjut. Siapa lagi? Masih ada? Gimana kira-kira? Masih? Kalau sudah oke, kita lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Mungkin dari sekian banyak, kita ingin menganalisis masalah ini penting. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena dari masalah inilah menjadi awal saudara mencari metode untuk memecahkan persoalan di kelas itu.
Pertama, pilihlah masalah yang paling penting dari sekian banyak masalah yang tadi ditanyakan oleh saudara. Mungkin pada masalah kelas itu banyak sekali begitu. Pilihlah masalah yang paling penting dulu. Hindari masalah di luar kemampuan. Saudara tidak mampu melihat, jangan hindari. Pilihlah masalah yang berskala kecil dan terbatas. Itulah jawaban saya kepada siapa tadi itu. Kepada Hafiz, pada Nailul, tadi nggak salah saya seperti itu. Atau pada Angelin, saya lupa. Nah, itu. Pilihlah masalah berskala kecil dan terbatas. Masalah mana yang perlu diprioritaskan? Misalnya, penguasaan operasi matematika, membaca peta buta, kesalahan konseptual pada buku paket. Di sini, usahakan bekerja sama. Dengan siapa ini? Dengan teman sejawat di kelas itu. Dengan guru lain. Teman sejawat itu pasti guru lain. Guru yang sama di kelas, di sekolah itu yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis masalah. Menganalisis masalah ini untuk menetapkan masalah yang ada di dalam kelas itu dengan terlebih dahulu refleksi atau menganalisis masalah ini. Itu. Dan sekian prioritas yang ada, saudara akan menjelaskan nanti kepada hierarkinya. Dari 10 masalah, masalah manakah yang paling penting didahulukan dulu untuk dipecahkan oleh guru. Nah, ini perlu diperhatikan oleh saudara. Begitu jawabannya. Silakan ya. Itu kira-kira itu dalam menganalisis masalah. Kemudian merumuskan, Anda sudah lihat di sini merumuskan masalah. Ini contoh rumusan masalah yang saya anggap lebih baik. Apakah bisa cara yang berbeda? Bisa. Apakah metode eksperimen pada pembelajaran konsep yang bersalah di kelas, perubahan wujud itu, dapat meningkatkan daya serap dengan eksperimen atau tidak? Berarti problemnya adalah pembelajaran konsep perubahan wujud zat yang sama sekali siswa di kelas itu tidak paham. Gitu. Dengan melakukan eksperimen, ini menjadi lebih paham. Jadi eksperimen adalah alat untuk mengatasi ketidakpahaman siswa pada konsep perubahan wujud zat dengan melakukan eksperimen. Itu maksud saya. Yang tadi dijelaskan kepada saudara. Oke, itu pada rumusan masalah. Kemudian merencanakan tindakan. Yang menurut dua itu akan muncul konsep apa tadi yang kita kenal dengan hipotesis tindakan. Apakah hipotesis tindakan ini salah? Tidak salah. Tetapi biasanya hipotesis ini biasanya dalam penelitian formal digunakan sebagai patokan untuk menguji teori. Tetapi pada PTK, hipotesis digunakan untuk pedoman tindakan. Tidak diuji dengan statistik. Itu perbedaannya. Karena penelitian formal, hipotesis itu diuji dengan statistik. Dengan cara mengajukan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Seperti kata jelaskan pada kemarin sore. Kemarin pagi ya. Seperti itu. Itu bedanya. Kira bagaimana? Paham maksudnya? Oke. Saudara paham maksud penjelasan saya ini? Kira-kira? Paham, Pak. Ya, itu di situ ada hipotesis. Ingat, hipotesis itu ada pada penelitian kuantitatif. Diutamakan pada penelitian eksperimen atau penelitian korelasi. Ternyata pada penelitian PTK ini bukan kategori kuantitatif PTK ini. PTK ini lebih dekat dengan penelitian deskriptif. Itu bedanya. Lebih dekat dengan penelitian deskriptif. Sangat dekat. Jadi kalau didekati sangat dekat dengan penelitian deskriptif. Kenapa ada PTK? Nah ini. Jadi oleh sebab itu Anda bisa lihat pertimbangan pemahaman di sini. Ya. Waduh, kembali lagi. Oke.
Anda bisa lihat di sini, ya kan? PTK lebih dekat kepada kualitatif ketimbang pada kuantitatif. PTK itu lebih dekat. Bisa kita lihat di sininya. Oke, Dewi Mariani, lihat, nah itu. PTK lebih dekat kepada kualitatif ketimbang pada kuantitatif. Kualitatif itu proses, kuantitatif itu adalah produk atau bilangan, ini adalah atribut, itu perbedaannya. Di sini seharusnya pada pendekatan yang lebih dekat pada kualitatif, itu tidak mengenal adanya hipotesis seperti pada eksperimen. Tidak mengenal seperti itu. Makanya dalam PTK itu dibuat orang namanya hipotesis tindakan. Bedanya. Jadi hipotesis itu hipotesis tindakan, bukan hipotesis nol, bukan hipotesis alternatif, bukan, tapi hipotesis nol dan itu. Ini adalah hipotesis tindakan. Itu perbedaannya yang harus saudara pahami di sini, saya kira. Oke. Tentang hipotesisnya. Paham kira-kira? Nah, itu. Kalau sudah tidak paham, langsung kasih jempolnya. Silakan bertanya, tidak apa-apa. Sampai betul-betul saudara paham. Kalau tidak menjadi rancu, bingung saudara. Sebenarnya yang mana gitu. Nih, Jihan, kepalamu aja yang lihat nih. Angkat kepalanya Jihan. Ah, begitu. Masa saya dikasih rambutnya aja begitu. Ayo silakan. Anda paham atau tidak nih konsep-konsep awal ini? Pak, maaf Pak. Saya masih kurang mengerti yang perbedaan hipotesis tindakan sama hipotesis yang untuk penelitian formal. Hipotesis tindakan itu hanya memberi pedoman kepada penelitinya untuk mengarahkan tindakan yang akan dilakukan. Sementara hipotesis pada penelitian formal itu menguji teori, menguji variabel itu apakah diterima atau tidak diterima hipotesisnya. Itu bedanya. Bukan untuk tindakan, tapi untuk melihat apakah variabel-variabel yang Anda teliti itu berhubungan atau berpengaruh atau tidak. Pada PTK itu mengarahkan orang melakukan tindakan. Itu bedanya. Maka nanti saya mencoba melihatnya di sini kembali pada saudara. Itu bedanya. Jadi pada penelitian hipotesis tindakan tidak dilakukan jawaban seperti pada penelitian yang lain. Gitu. Tidak ada jawaban seperti penelitian yang lain, itu tidak ada. Gitu. Itu perbedaannya pada hipotesis tindakan ini. Sangat berbeda, di dalam konteksnya sangat berbeda sekali. Itu bedanya apa? Hani ya. Bedanya di situ ya. Sangat berbeda gitu perumusan masalahnya. Ini seperti ini. Lihat, karena kebetulan Anda di penelitian formal juga sedang membicarakan tentang hipotesis pada hari ini. Ini contohnya Hani. Jika kebiasaan membaca ditingkatkan melalui penugasan mencari kata atau istilah serapan, maka perbenaran kata akan meningkat dengan rata-rata. Itu contohnya. Merumuskan hipotesis tindakan. Kalau pada penelitian formal, hipotesis itu begini, apakah terdapat pengaruh, ya kan, penugasan terhadap pemahaman siswa? Gitu jawabannya. Kalau jawabannya, apakah tidak terdapat pengaruh? Hipotesis nol. Tetapi kita lihat pada saudara merencanakan tindakannya ini, itu mengarahkan orang kepada tindakan yang akan dilaksanakan. Itu bedanya Hani. Itu bedanya Hani. Paham maksudnya Hani? Paham Pak. Lebih ke tindakan. Lebih kepada tindakannya. Anda baca contohnya. Penerapan model pembelajaran partisipasi berbasis poster dalam pembelajaran sosiologi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Pada penelitian formal, apakah terdapat pengaruh titik-titik terhadap titik-titik? Nah, begitu, itu hipotesis biasa itu. Maka dengan demikian,
pada PTK ini, pada prinsipnya, itu sebetulnya tidak ada hipotesis, karena lebih dekat kepada kualitatif. Begitu. Tetapi orang menggunakan hipotesis hanya untuk mengarahkan tindakan yang akan dilakukan pada masalah yang ada di kelas itu. Itu bedanya Hanidio. Hanidio dengan Konidio itu bedanya apa, Hani? Beda namanya, Pak. Saudara kamu enggak itu? Bukan, Pak. juga. Bukan ya. Tapi kamu tahu yang Konidio? Tidak, Pak. Oh, tidak tahu. Nanti kamu lihat di YouTube nanti Konidio. Nah, itu penyanyi kondang betul itu. Sama Dio. Bukan Dio orang Jambi, bukan kan? Bukan, Pak. Nah, itu Dio Yustitia. Dio lah. Bukan dua itu kan. Ya, Yustitia ya. Oke. Irfan mana? Irfan, Arya. Ya, Adibia. Imam. Ada imam kuliah hari ini. Irfan, ini sudah rapi Irfan ini. Rambut yang di depan nggak lagi mengganggu matanya gitu. Untuk Irfan lebih banyak melihatnya. Kan itu Jian ya. Kalau sering ngontak-ngontak rambut di depannya kayak artis begitu. Kayak aktor begitu. Lihat rambut Adibia itu. Kayak tentara Amerika di Vietnam itu. Kamu lihat itu. Bedakan rambutnya kayak rambut Kim Jong-un gitu. Tahu Kim Jong-un? Tahu Bes? Tahu Jihan? Jadi Tahu, kalau Pak. ada nanti Tahu, siapa Pak. itu? Siapa? Presiden Korea Utara. Itu. Lihat pilar itu rambutnya Adibia itu. Jadi bersaudara dengan Kim Adibia Un begitu. Kim Adibia Un. Mantap sekali. Jadi boleh panggil Kim nanti. Dari 10 tahun nanti akan ingat anak. Oh ya, yang dulu Bapak bilang Kim Adibia Un. Rambutnya sama persis dengan presiden itu. Oke. Ada lagi ya, saya kira lihat di sini. Kita akan mencoba pemahaman-pemahaman lain supaya lebih tuntas sebelum saya berkembang pada hal-hal yang lain. Ini proses tindakannya. Kita akan memasukkan menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Silakan aja Anda baca menganalisis ini. Tidak perlu dijelaskan kecuali Anda tidak jelas. Sudah terbaca? Kalau sudah terbaca kita teruskan saja. Karena aktor dari PTK ini sama dengan lesson study. Guru sendiri gitu. Dan sejawat. Tapi yang paling menarik saudara adalah persiapan tindakan ini. Karena saudara harus membuat skenario. Skenario melaksanakan tindakan. Nah, itulah makanya pada perencanaan dulu, saya menugaskan saudara untuk membuat skenario. Ternyata skenario itu penting. Karena skenario itu harus dibuat, diuji coba dulu, baru Anda lakukan tindakan dengan skenario-nya. Ini menarik, skenario itu. Ya, Arnelisa? Iya, Pak. Begitu. Saya kira Arnelisa ngantuk tadi. Oke. Ovi, Irna, Arisa, Arisa, apa nah itu? Si Tanggang. Ya, Irna ya. Coba, Pak. ada pertanyaan Irna? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kamu paham nggak, Irna? Oke. Jadi ada skenario. Bagaimana skenario nanti kita jelaskan lagi seperti itu. Ini kira-kira tentang kelayakan hipotesisnya. Melaksanakan tindakan observasinya. Ini juga Anda bisa lakukan. Baca saja maksud saya. Tidak perlu saya jelaskan. Karena pelaksanaan tindakan pada prinsipnya menjalankan perencanaan itu yang Anda susun tadi. Kemudian Anda mengajukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan. Setelah melakukan tindakan,
maka ajak teman Anda yang mengamati saudara, teman sejawatnya di belakang, buat skenario-nya begitu saya. Berdiskusi. Tadi saya senyum berapa kali yang tidak wajar ya, catat. Temanmu belakang itu biasanya nyatat. Tapi ada gerakanmu yang tidak cocok dengan ucapanmu. Sekian, waktu itu, catat semua. Langkahmu berbeda. Posisimu di kelas waktu menekan itu berbeda. Waktu saudara menulis di kelas, di papan tulis, ada yang tidak tertulis. Saudara tidak mengamati kelas. Saudara tidak mengamati lalu lintas anak. Itu catat oleh teman sejawatnya di belakang. Sampaikan apa adanya. Itu menjadi kelemahan daripada pelaksana PTK, yaitu guru tadi. Karena pelaksananya adalah guru. Gitu. Oke? Dicatat semua. Jadi jangan sampai saudara itu sungkan mencatat kesalahan teman. Tidak enak ya catatnya. Saya juga parah. Gitu. Bukan, harus betul-betul saudara catat. Seharusnya kamu senyum cuma sekali saja, tapi kamu senyum terus. Gitu. Hindari senyumnya. Tadi harusnya Anda pakai media, tapi Anda tidak menggunakan media. Maka gunakan media. Tadi saya lihat Anda waktu menempel media di kelas, kalau itu kertas koran begitu, ternyata medianya tidak menarik bagi siswa dan tidak ada warna. Harus seperti catat. Nanti waktu Anda melakukan refleksi ulang, maka saudara akan membuat media yang berwarna atau bukan animasi yang berjalan. Itu bagian daripada apa itu? Pengamatan untuk bahan refleksi untuk menyusun perencanaan siklus kedua nanti. Begitu Imam Adianto. Nugraha atau Nugroho? Nugroho, Pak. Apa itu Nugroho itu artinya? Setahu saya anugerah, Pak. Ya. Anugerah dari siapa? Dari Tuhan untuk orang tua, Pak. Oh, jadi betul-betul Anda harus buktikan itu ya, Nugroho ya, Imam ya. Jangan Anda menjadi malapetaka bagi orang tua, itu maksud saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau Raudiah ini sama dengan Nugroho. Oh, sama ya? Mana perginya Raudiah tadi? Pergi. Oke, paham? Kalau paham kita lanjutkan. Ini refleksi. Apa yang dilakukan refleksi itu? Di sini penting untuk saudara pahami betul. Itu lihat suasana gambarnya pada saat melakukan analisis dan refleksi terhadap pelaksanaan PTK barusan. Reduksi data, sederhanakan data-data yang tidak berhubungan, singkirkan, ya kan? Paparkan data, buat kesimpulan, ya, mengkaji keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara. Apa menjadi sebab-sebab yang gagal? Kira-kira apa rekomendasinya? Itu pada refleksi. Itu kira-kira refleksi itu, ya. Ya Ratu Mas ya. Ratu Perak nggak ada. Ya, Ratu Mas aja. Tapi Ratu Intan ada ya. Ada Ratu Intan. Oke. Ada pertanyaan sampai di refleksi ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan tulang. Kalau di suatu kelas, Pak, masalahnya itu mengenai motivasi begitu, Pak. Nah, di perencanaan ini rancangan seperti apa gitu, Pak, yang kita buat untuk mengatasi motivasi tadi, Pak? Buatkan bagaimana meningkatkan motivasi belajarnya. Apakah memberi hadiah kepadanya?
apakah membuat film YouTuber, apakah memberi permen, ya kan? Sehingga dia menjadi semangat, meningkatkan motivasi untuk bekerja. Itu harus direncanakan di dalam tindakan. Memberikan pujian, misalnya, boleh. Kan? Memberi hadiah, boleh. Membuat perencanaan media yang baik. Itu bagian dari motivasi. Anda kaji teori motivasi dan cara menangani motivasi itu lebih tinggi terus. Itu caranya tulang. Jangan sampai motivasinya rendah sekali. Lalu Anda mengajarkan dengan tidak memedulikan motivasi itu. Salah. Jadi cari cara sehingga motivasinya lebih besar. Pertama, gunakan media yang menarik. Kemudian berikan penugasan sesuai dengan kemampuan dan kemauannya sendiri. Ini menarik untuk di atas seperti itu. Itu kira-kira. Lanjut, siapa lagi? Silperina Algino. Mana tuh Silperina Algino ini? Meli Hartati Guslow. Mana orangnya ini? Fajri Nur Ramawati. Itu kira-kira. Ayo, lanjutkan. Ini hilang dari, saya mau bikin screenshot sekitar 3 menit lagi, nanti jangan sampai tidak ada gambar saudara. Lanjut, siapa lagi yang mau tanyakan? Pak, izin Itu bertanya, jihad. Pak. Silakan. Ovi. Mengenai hipotesis tindakan tadi, Pak. Pak, hipotesis itu wajib ya, Pak, ada di PTK. Soalnya di PTK kami tidak ada hipotesisnya, Pak. Tidak. Makanya tidak wajib. Yang wajib itu biasanya ada pada eksperimen. Makanya Jadi, tadi Pak, saya juga, ya. Lanjut. Jadi, Pak, kalau PTK-nya nggak ada hipotesis itu tidak apa-apa, Pak, ya? Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada rumusan masalahnya, nah itu barabe itu. Kalau tidak ada barabe. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Misalnya nih, kami mengidentifikasi ada permasalahan di kelas itu adalah permasalahan terhadap gurunya, Pak. Gurunya tuh tidak mampu menstimulasi atau merangsang motivasi belajar siswa. Nah, itu jadi penelitian itu condong ke PTK atau condong ke lesson study sebenarnya. Karena kan tadi di PowerPoint Bapak, guru juga termasuk komponen di dalam PTK yang bisa di PTK-kan. Betul. Sebenarnya lesson study itu juga peningkatan kemampuan profesionalnya guru. Sekarang permasalahan Anda mau PTK kan atau mau lesson study-kan, tergantung niat saudara saja. Gitu. Tetapi konteks ini adalah konteks PTK, maka guru harus di PTK-kan gitu. Nah, kalau betul-betul guru itu tidak mampu melakukan tindakan terhadap permasalahan di kelas, maka gurunya betul-betul harus saudara PTK-kan. Apa penyebabnya dia tidak mengerti itu? Itu beda aja. Ya. Dengan demikian, lakukan PTK kepada gurunya. Nah, gitu, Jan. Bukan melakukan lesson study. Yang melaksanakannya siapa, Pak? Ya? Yang melaksanakannya siapa, Pak, kalau PTK? Teman sejawatnya atau kepala sekolahnya. Kepala sekolah atau teman sejawat. Atau Jihan sendiri yang akan menjadi melakukan riset PTK itu. Itu bedanya. Jihan kan bisa melakukan riset terhadap PTK. Anda identifikasi permasalahan di kelas. Kan permasalahan di kelas. Permasalahan di kelas itu ada siswa dan ada guru di situ. Jadi Anda melihat, setelah Anda mengidentifikasi masalah, ternyata problem itu ada pada gurunya. Kalau ada pada gurunya, jangan salahkan siswa. Maka PTK kan gurunya.
Guru juga bisa mempraktekkan teman sejawatnya. Kepala sekolah bisa mempraktekkan gurunya. Itu bimbingannya. Nah, itu. Kan begitu, Jihan. Karena tujuan dari PTK itu kan peningkatan profesional guru mirip dengan lesson study. Itu kita maksudnya. Oke? Wah, ya gitu. Bagus. Ada yang lain lagi, silakan. Ya, itu. Itu kira-kira yang dipahami di situ. Ada lagi? Silakan. Halo, silakan ya, supaya lebih paham maksudnya. Ayo, silakan. Masih ada yang perlu diperjelas di sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Bunga. Begini, Pak. Dalam penggunaan metodologi PTK itu digunakan pada tahap keberapa dalam siklus PTK, Pak? Apakah dia pelaksanaan atau pengamatan? Diulangi pertanyaannya. Untuk penggunaan metodologi dalam PTK, Pak, itu digunakan pada tahap yang keberapa dalam siklus PTK? Tahap pertama dong. Kalau tahap pertama. Perencanaan. Oh iya, pertama awalnya Anda mengidentifikasi dulu masalah dari awal seperti itu. Identifikasi masalahnya apa sebenarnya? Setelah masalahnya ada, baru Bunga ya kan melakukan perencanaannya apa untuk menindaklanjuti permasalahan tadi. Gitu. Itu biasanya. Ya. Begitu, Bunga. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi langsung problem itu, problem utama di situ adalah mengidentifikasi, mengembangkan indikator, melakukan tindakan. Itu yang paling penting. Silakan, kalau ada yang lain, silakan. Pak, kami, Pak. Ya. Yang tadi itu, Pak, misalnya motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran biologi di kelas itu rendah, Pak. Karena gurunya itu menggunakan metode konvensional, metode ceramatik, Pak. Nah, itu yang harus di-PTK-kan siswa atau gurunya, Pak? Iya, kalau problemnya berasal dari siswanya di-PTK. Kalau problemnya Anda amati berasal dari gurunya, maka gurunya Anda PTK. Begitu caranya. Nadia. Jadi, iya, baik, Pak. misalnya Anda lihat dulu identifikasinya pada siswa. PTK kan indikasinya apa sebabnya siswa itu. Kalau indikasi seperti tanya oleh Jihan tadi, Bunga juga tadi, ya ternyata itu dari gurunya yang di PTK kan. Siapa yang melakukan? Ya kita, teman sejawatnya. Gitu. Itu maksudnya. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, itu. Jadi, saudara harus menyederhana pemikiran aja. Oh, ini masalahnya dari siswa. Kita masalahkan siswa. Ini masalahnya dari guru. Guru misalnya guru mengajar tidak pakai media misalnya. Berarti problemnya dari guru.
Maka Anda PTK kan gurunya, media macam apa yang dikembangkannya. Gitu. Nah, ini ada dari kemampuan saudara nanti. Ya, nilai Anda di PTK itu nanti saya ambil dari mana? Dari bagaimana Anda mengidentifikasi masalah, mengembangkan indikator, kemudian Anda mulai merencanakan siklus 1, mulai perencanaannya, tindakannya, kan begitu ya. Itu runtut atau tidak? Karena nanti proposal saudara harus melakukan tindakan itu 2 siklus. Pada proposal itu 2 siklus. Saya tidak meminta 3 siklus, karena ini bukan yang sebenarnya. Di dalam rancangan Anda itu nanti, itu ada 2 siklus yang dibuat di dalam proposal PTK-nya. Itu maksudnya. Masih ada, Nadia? Bingung atau ya, bisa ya? Alhamdulillah. Ayo silakan yang lain. Maksud saya, daripada lebih banyak memberi materi-materi tadi, kita mendiskusikan untuk persiapan bab 1, itu maksud saya. Persiapan bab 1. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Untuk proposal nanti kan menggunakan 2 siklus, apakah metodologinya sama atau yang berbeda nanti, Pak, untuk di proposal? Tadi kan sudah saya jelaskan pada saudara. Yang berbeda itu, segala sesuatu yang Anda anggap pada siklus 1 itu ada perbedaan, itulah yang Anda teruskan pada siklus kedua. Perencanaannya tentu lebih sama dengan perencanaan pada siklus pertama. Mungkin gaya yang lain, mungkin sedikit berbeda. Pelaksanaannya mungkin sedikit berbeda. Skenario-nya mungkin sedikit berbeda. Tetapi perencanaannya, laksana tindakannya, itu pasti sama begitu. Karena kita membandingkan ya. Kalau siklus pertama itu berhasil. Kalau siklus pertama itu dianggap rendah, tidak berhasil, Anda betul-betul rubah itu siklus pertama. Gitu. Makanya kuncinya nanti ada pada refleksinya gitu. Karena pada saat Anda melakukan refleksi, ternyata siklus pertama itu berakhir dengan ketidakjelasan, Anda harus mengubah perencanaan itu ke siklus kedua itu, perencanaan, tindakan dan semacamnya harus Anda rubah. Begitu. Jangan lagi menggunakan perencanaan yang pertama kalau hasilnya gagal. Paham kira-kira maksudnya? Jadi nanti dilihat pada analisa dan refleksi pada setelah melakukan tindakan itu. Tidak tercapai indikatornya, Anda melakukan refleksi. Oh, ternyata siklus pertama gagal. Nah, kalau gagal, pasti Anda siklus kedua merubah perencanaan kedua. Tetapi kalau berhasil, maka planningnya tidak berubah. Itu kira-kira namanya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, betul-betul Anda betul-betul paham. Kalau tidak paham masih ragu, tanyakan kembali. Ya. Jadi betul-betul di dalam PTK itu, ini refleksi ini itu memegang peranan sangat penting. Kalau dari sinilah nanti perencanaan siklus 1, siklus 2, siklus 3 berlanjut atau tidak berlanjut ada pada refleksi. Ya. Kemudian juga Anda lihat indikator. Nanti kan saya lihat tadi kan ada indikator begitu. Ini menarik sebetulnya. Ada indikator. Ini ada indikator. Ini betul-betul ada di dalam pemikiran saudara. Betul-betul ada. Jadi setelah Anda melihat indikator keberhasilannya, maka Anda lihat kalau tidak berhasil refleksi ini. Pada refleksi itulah yang menentukan siklus 1 itu dan siklus 2 itu sama atau tidak sama. Kalau berhasil, maka siklus kedua tetap dengan perencanaan yang sama. Kalau tidak berhasil, maka perencanaan tindakannya dirubah. Itu kira-kira.
ini tetap berpegang teguh kepada refleksi dan indikator ini. Nah, gitu. Yo, boleh bertanya lagi? Ya. Ini kira-kira. Jadi maksud saya, saudara semua paling tidak hafal ini, jalan cerita ini nih, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan atau indikator keberhasilan, kajian teori dan empirik, membuat perencanaan awal pada satu-satu, kemudian merencanakan tindakan, melakukan analisa data, melihat indikator keberhasilan, tercapai, stop, tidak tercapai, refleksi. Begitu. Tetapi pada awalnya Anda lihat juga ini ada refleksi di sini. Ini ada refleksi juga. Refleksi awal sewaktu saudara ada di kelas. Ya. Sewaktu Anda ada di kelas, Anda melakukan refleksi awal. Apakah bermasalah itu gurunya, siswanya, itu dilihat di situ. Kalau siswanya bermasalah, apanya yang bermasalah? Tidak paham konsep, misalnya, tidak paham teori, ya, siswa tidak menarik, siswa tidak punya motivasi, itu Anda identifikasi pada awalnya. Ternyata guru tidak paham membuat media, guru tidak paham membuatkan model pembelajaran, itu yang harus Anda PTK-kan gurunya. Itu kira-kira. Oke, bisa paham? Lanjut lagi. Ayu, Reza Pramesti, silakan Anda bertanya. Reza ini harus banyak bertanya, Reza. Itu menunjukkan nanti Anda ada perhatian juga, paham atau tidak? Ada pertanyaan, Reza? Ada pertanyaan, Reza? Tidak, Pak. Anda dari semester 1, beberapa mata kuliah yang lalu tidak pernah bertanya dengan saya. Ya, tapi saya masih berkasih kasihan dengan saya supaya Anda bisa merubah cara berpikirnya, Reza ya. Anda harus aktif, Reza. Imam, Ayu Ratna, Nur Fitria Safira, Besti. Ayo silakan. Raudiah. Apa yang perlu saya jawab? Kalau orang bertanya itu pasti dia mengerti dan ingin kepastian. Itu biasanya seperti itu. Lupita, ada pertanyaan? Karena Lupita terlambat masuk. Ya. Bertanya, Pak. Baik, siapa namanya? Ayu, Pak. Oh, Ayu, ya, yes, Ayu. Pada siklus tadi kan, Pak, ada tahap perencanaan sama pelaksanaan tindakan kan, Pak. Nah, pada tahap pelaksanaan tindakan ini dibuat skenario kayak gitu ya, Pak, setiap pertemuan misalnya. Benar sekali, benar. Ya. Skenario itu hanya untuk menuntun saudara bagaimana caranya saudara melakukan tindakan itu. Bagaimana caranya Anda mengatasi problematik itu. Skenario kan seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah ada skenario, setelah ada pelaksanaan tindakan, kembali jalur ini kembali. Nggak ada bedanya. Cuma jangan sampai identifikasi permasalahan yang pertama ini, Anda lihat ini, jangan sampai pada siklus sampai 5 siklus, 4 siklus, tetap tidak ada perubahan. Berarti salahnya ada di sini. Ya. Ada pada identifikasi masalah. Bukan pada perencanaannya, tapi pada identifikasi masalah. Kalau sudah sampai pada 4 atau 5 siklus tidak ada perubahan. Pasti dari identifikasi masalahnya. Oleh sebab itu, Anda mengulang kembali mengidentifikasi masalah di kelas.
Baru Anda kembali melakukan perencanaan tindakannya. Apa yang saya lakukan? Ditulis langkahnya, kemudian buatkan skenario pelaksanaan tindakannya. Selesai dilakukan analisa datanya. Kembali terus-menerus seperti itu. Bisa minta pada semua ketua kelas, saat ini yang hadir itu hanya 75 ya, 75 orang. Saya sudah men-shot 2 kali tentang kondisi ini. Siapa yang lari keluar, yang tidak tanggung jawab, itu saya sudah men-shot 2 kali. Tolong diidentifikasi juga oleh ketua kelasnya, siapa yang lari keluar ini. Ayo, silakan. Masih ada pertanyaannya? Desi, Cici. Mana Cici? Biasanya Cici sangat aktif biasanya. Kok diam sekarang? Ada masalah apa nih, Cici? Desi? Belum sepenuhnya paham, Pak. Jadi nanti kalau Ya, pelajar justru karena belum sepenuhnya bidang apa yang Anda tidak paham. Gitu. Jangan diam. Tidak boleh diam kuliahnya. Dengan saya tidak boleh diam kuliahnya. Gitu. Baik, Pak. Dwi, Febri, Husnul Khotimah. Husnul Khotimah atau Kusnul ya. Ini Al-Fatihah juga rupanya. Ayo silakan. Ada. Ayo, silakan. Siapa yang tidak paham? Yang raba-raba paham itu siapa? Tanya aja. Gitu. Di mananya tidak paham? Inti dari PTK Anda lihat sekarang slide-nya, PowerPoint-nya ini. Itu intinya ini. Kalau ini sudah paham, apapun bentuknya yang lain itu sudah bisa Anda lakukan. Begitu. Kalau ini tidak paham, bermasalah besar itu dalam PTK. Jadi betul-betul sudah harus paham. Gitu. Pak, itu untuk di siklus ada 4 tadi ya Pak siklus. Nah, kan ada tahap pelaksanaan dan tindakan observasi. Itu kita lakukan secara bersamaan ya kan Pak? Tidak, gimana Pak? Rencanakan dulu kan begitu. Buat skenario pelaksanaan tindakannya, lakukan tindakannya. Kalau lakukan tindakan sambil merencanakan gimana itu tulang? Enggak, Pak. Maksud saya itu kan ada pelaksanaan dan observasi, Pak. Jadi yang saya tanyakan itu pelaksanaan dan observasinya. Pelaksanaan tindakan itu dilakukan dan ada yang observasi juga dari teman sejawat. Oke, itu Pak. Iya. Betul. Jadi waktu Anda melakukan PTK itu wajib ada teman sejawatnya yang mengamati tindakan pada waktu melakukan penelitian itu. Apa yang salah? Apa yang seharusnya ada? Performa Anda gimana? Bahasa tubuh Anda bagaimana? Ya, karena ada kalanya juga siswa itu tidak paham karena saudara marah aja begitu. Nah, ini kan bahasa tubuh marah aja. Jadi diobservasinya dicatat oleh teman sejawat di belakang. Oh, Anda tadi bolak-balik aja. Gitu. Dicatat. Nanti digunakan untuk apa itu? Digunakan sebagai refleksi. Gitu. Begitu jawabannya tulang. Dilaksanakan bersamaan dengan tindakan. Itu saja. Bagaimana melakukan? Ya sambil gurunya juga harus paham gitu ya. Tadi saya salah apa ya? Saya bagaimana rasanya tidak enaknya di mana ya? Nanti kan diskusi dengan teman sejawatnya. Dari situ baru kita merencanakan kembali setelah refleksi perencanaan yang baru. Perencanaan yang baru hanya dilakukan apabila tidak berhasil. Baik Pak, melanjuti lagi ya Pak. Untuk tahap perencanaan ini kita kolaborasi nggak Pak dengan guru lain? Dan untuk siklus keduanya itu ada lagi nggak Pak kolaborasi dengan guru lain gitu Pak? Benar, ada. Karena refleksi ini dilakukan dengan guru lain.
dengan teman sejawatnya. Maka waktu lakukan perencanaan tindakan, sebaiknya juga menggunakan kolaborasi itu. Baik, paham Pak. Ya itu. Jadi ini intinya nanti di dalam Anda menyusun proposal, Anda membuat perencanaan ini bukan datang dari saudara saja, tapi juga mungkin datang dari teman sejawat. Nah, gitu. Awalnya, gitu. Dari situlah nanti ada menyusun tindakan-tindakan ini setelah melakukan refleksi pada tindakan kedua. Nah, itu kira-kira itulah. Ya. Kenapa Imam? Imam nggak pernah bertanya hari ini kenapa sih? Atau Imam sedang memikirkan bioexpo biologi lagi? Enggak, Pak. Ya. Enggak, ya. Terima kasih bajunya kirim sama saya ya. Iya, sama-sama. Ya, Lia, Nur, Ratu Mas, Pak, Lia. Sebenarnya ada Pak yang mau ditanyain tuh Pak. Ya, tanya aja enggak apa-apa. Saya tidak melanjutkan yang lain sampai ini betul-betul Anda kuasai. Yang ini nih. Yang ada di dalam PowerPoint Anda lihat ini betul-betul Anda kuasai. Ya, lanjut silakan bertanya. Ini terkait yang tadi sih Pak yang ditanyain Nailul tentang hasil belajar dalam penelitian tindakan kelas Pak. Tadi kan kata Bapak itu nggak termasuk ke dalam ini ya Pak, penelitian tindakan kelas. Cuma di sini saya menemukan laporan terkait penelitian tindakan kelas itu isinya yaitu Pak tentang hasil belajar Pak. Iya. Itu pertanyaannya apa? Jadi yang benar itu bagaimana ya Pak? Di situ saya kurang paham juga kan untuk membedakan antara penelitian formal dengan PTK. Anda sudah saya bilang tadi ini kan berulang ini. Sangat berulang-ulang, tapi Anda tidak yakin juga saya lihat. Inilah bahan kajian PTK. PTK itu mengkaji persoalan pembelajaran di kelas. Itu. Kalau Anda menemukan laporan tentang hasil belajarnya, itu satu di antara hasil tindakan di kelas itu. Yang Anda lakukan tindakan di kelas itu ini. Metode mengajar, strategi mengajar, model mengajar, prosedur evaluasi, perubahan. Ini kan berulang saya sampaikan. Saya katakan juga kepada saudara kembali, supaya Anda betul-betul yakin dengan apa. Inilah gawe Anda di kelas. Masalah dalam pembelajaran bukan hasil belajar. Jadi kalau seandainya bercerita tentang hasil belajar gimana? Itu hanya salah satu indikator berhasil atau tidak berhasilnya PTK. Bisa dilihat dari hasil belajar. Hasil belajar itu banyak. Bisa angka kognitifnya, bisa afektifnya, bisa psikomotoriknya. Tapi dalam PTK itu tidak berbicara tentang kognitif, tidak berbicara tentang afektif, tapi bisa melihat salah satu hasil belajar itu ada aspek kognitifnya, ada aspek afektifnya. Jangan dipikir nanti hasil belajar itu angka 9, angka 10. Bukan. Itu yang keliru. Anda mengatakan ragu, padahal ini sudah puluhan kali saya sebut, PTK itu berbicara tentang masalah pembelajaran, bukan hasil belajarnya. Kalau pembelajarannya baik, Anda lihat bawahnya asumsi, maka dipikirkan hasil belajarnya juga baik. Namanya asumsi. Kalau pembelajaran di kelas itu buruk, tidak sesuai, diperkirakan hasil belajarnya juga buruk. Nah, itu. Itu yang penting Anda pegang. Jadi kalau Anda tidak mengajar tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak pakai media, materi tidak jelas, model tidak jelas, maka diperkirakan hasil belajarnya itu buruk. Makanya saya katakan hasil belajar dapat dijadikan satu dari sekian banyak indikator keberhasilan PTK-nya. Jadi kita tidak berbicara tentang hasil belajar. Kita berbicara tentang permasalahan pembelajarannya di kelas. Paham ya maksudnya? Oke, siap paham Pak. Berarti yang untuk hasil belajar ini sebagai indikator aja Pak ya? Indikator pasal pembelajaran itu berhasil atau tidak. Anda lihat asumsinya. Pembelajaran berdampak pada hasil belajar. Yang kita urus pembelajarannya.
Nah, begitu kira-kira. Ya, Dia harus terima tegas kasih. betul. Baik, ya. Itu yang penting penegasan ini. Jangan ragu lagi. Gitu. Kalau ragu lagi gimana? Tidak percaya dengan saya gitu? Kan begitu ya. Masih ada yang lain? Ini penting. Penting sekali untuk Anda pahami betul. Ya. Inilah permasalahan intinya. Nah, inilah permasalahan PTK. Masalah dalam pembelajaran bukan hasil belajar. Jadi kalaupun ada nanti dalam laporan PTK Anda mengutamakan kajian terhadap hasil belajar, maka dia salah pikir. Hasil belajar itu lebih baik digunakan eksperimen saja. Begitu. Itu bedanya. Oke. Masih ada? Silakan lanjutkan saja. Lanjutkan. Kalau masih ada, lanjutkan. Jangan Anda tahan ketidak pengetahuan Anda yang betul. Jangan sampai Anda tahan saja. Tanya aja. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, PTK berbicara masalah dalam pembelajaran. Itulah, ini intinya. Memecahkan masalah pembelajaran, melaksanakan penelitian, kepribadian, dan keprofesional. Di dalam memecahkan masalah pembelajaran ini, satu di antara sekian banyak indikator keberhasilan itu adalah hasil belajar. Jadi yang Anda urus itu bukan hasil belajarnya, tapi Anda urus adalah masalah pembelajarannya. Harus betul-betul Anda pahami betul ini. Inilah bidang-bidang yang harus Anda perhatikan. Dan ini betul-betul saya minta pada Anda hafal di dalam kepala tentang langkah-langkah ini. Ya. Kalau langkah-langkah ini sudah hafal, berarti Anda paham dengan langkah-langkah daripada PTK itu. Inilah inti tindakan PTK itu. Ya, kan Melia ya. Yang lain, silakan. Maaf Pak, sepertinya kita udah lewat 5 menit Pak. 5 menit, 4 menit Pak. Ini bukan sampai 9.30 ya? Bukan Pak, 9.10 Pak. Terima kasih ya. Saya minta kepada Anda, pemungkas pada pagi ini, PTK berbicara tentang masalah pembelajaran di kelas. Permasalahan di kelas itu ditandai satu di antaranya ada hasil belajar. Jadi kalau Anda berbicara langsung pada hasil belajarnya, Anda lebih baik melakukan eksperimen. Pahami langkah-langkah ini dari awal sampai akhir dan semacamnya. Ini penting bagi Anda, sehingga pemahaman saudara ini betul-betul paham, bukan tidak. Saya minta kembali pada setiap saudara, bawalah satu pertanyaan setiap kuliah dengan saya. Wajib hukumnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita sampai di sini, ya kan? Kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Mulai menulis proposal, mau salah, mau benar, tidak penting. Ya, oke, itu yang paling penting. Semangat. Yang belum pernah bertanya, usahakan bertanya. Jangan bertanya itu adalah Hafiz, Jihan, Imam, ya Bunga Citra Lestari, atau siapa ya, Rohot, nah, ini hati-hati. Ini banyak yang lain pertanyaan yang bisa Anda angkat di sini. Ya. Saya sengaja menunjuk orang bertanya itu gunanya untuk mengingatkan kembali kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Reza, siapkan satu pertanyaan minggu depan, baik formal maupun PTK. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.